Bayangin nih, lu lagi kebelet banget jam 2 pagi. Di saat genting kayak gitu, yang lu pikirin bukan cuma lega, tapi bunyi siraman toilet lu boleh sekenceng apa? Gila, ini bukan lagi ngomongin ada bertamu, ini ngomongin Swiss. Negara yang terkenal super teratur, super kaya, tapi punya satu larangan yang kalau dibaca bikin geleng-geleng. Larangan menyiram toilet malam hari. Seriusan. Di Faktaverse, kita gak akan cuma nelen mentah-mentah semua klaim internet. Kita bakal pecahin misteri ini. Apakah ini aturan negara yang ditempel di setiap pintu toilet umum? Atau cuma mitos tongkrongan internasional yang dilebih-lebihkan? Siap-siap, karena ini bakal jauh lebih rumit daripada sekedar tombol flush. Poin 1. Siram toilet itu bukan larangan negara, tapi jerat kontrak tetangga. Oke, pertama-tama mari kita luruskan dulu. Lo gak akan ditangkap polisi federal Swiss cuma gara-gara lo nekat menyiram kotoran jam 11 malam. Larangan ini ternyata bukan tertulis dalam Undang-Undang Dasar Swiss yang berlaku di seluruh kanton dari Jenewa sampai Zurich. Justru, larangan ini adalah hantu yang bersembunyi di balik satu lembar kertas, Hausordnung atau aturan rumah. Lo harus paham, sistem hidup di apartemen atau perumahan di Swiss itu super ketat. Hampir semua orang tinggal di apartemen sewa. Ketika lo tanda tangan kontrak sewa, lo gak cuma menyewa 4 tembok. Lo juga menyepakati semua aturan yang dibuat oleh pemilik gedung atau asosiasi penghuni. Nah, disitulah intinya. Banyak banget Hausordnung yang mencantumkan larangan membuat kebisingan setelah jam 10 malam. Dan secara spesifik, mereka sering menunjuk langsung ke aktivitas yang bisa mengganggu tidur, termasuk ya menyeram toilet. Kenapa toilet yang dispesifikan? Karena di banyak bangunan tua di sana, sistem pipa airnya itu dibuat tanpa peredam suara yang memadai. Jadi ketika lo tarik tuas, bunyi air bertekanan yang nyiram itu kayak mini tsunami di telinga tetangga bawah atau sebelah lo. Jadi lo nggak melanggar hukum negara, tapi lo melanggar hukum kontrak lo sendiri. Ini seperti lo janji ke temen tongkrongan lo gak bakal ngutang lagi. Besoknya lo ngutang lagi. Lo nggak masuk penjara, tapi lo kena sanksi sosial. Atau dalam kasus ini, sanksi dari landlord lo. Ini adalah jebakan hukum perdata, bukan hukum pidana. Poin 2. Mengenal budaya Rücksichtnahme. Kenapa Swiss terobsesi sama keheningan? Sekarang kita masuk ke inti permasalahannya. Kenapa sih orang Swiss ini paranoid banget sama bunyi siraman toilet? Jawabannya ada di satu kata kunci filosofis dan budaya, Rücksichtnahme. Coba lo bayangin konsep ini kayak filosofi warung kopi yang paling damai. Di warung kopi biasa, lu boleh ngobrol kencang, ketawa ngakak sambil gebrak meja. Tapi di Swiss, konsep Rücksichtnahme ini artinya pertimbangan mendalam terhadap orang lain. Ini adalah budaya yang menempatkan ketenangan dan kenyamanan tetangga di atas kebebasan pribadi lo untuk melakukan apapun di rumah lo. Batas toleransi kebisingan mereka itu tipis banget, apalagi saat jam malam tiba. Jam malam di Swiss yang biasa disebut Ruhezeit biasanya berlaku dari pukul 10 malam sampai 6 atau 7 pagi. Selama Ruhezeit ini, semua kegiatan yang menghasilkan suara keras harus dihindari. Dan ini nggak cuma soal flush toilet, ini berlaku untuk hampir semua hal. 1. Dilarang mencuci baju di mesin cuci. Kenapa? Karena getaran mesin cuci bisa merambat ke lantai dan dinding, mengganggu tidur tetangga. 2. Dilarang bermain musik terlalu keras. Jelas. 3. Dilarang melakukan kegiatan daur ulang kaca. Membuang botol kaca ke tempat sampah khusus yang bunyi ngetring keras seringkali dilarang setelah jam 8 malam. Lihat kan, ini bukan cuma tentang toilet. Ini tentang filosofi hidup yang mengikat semua orang dalam kontrak ketenangan kolektif. Mereka sangat menghargai privasi dan ketenangan tidur. Sampai-sampai mereka rela mengorbankan sedikit kebebasan mereka sendiri demi memastikan tetangga mereka juga merasa nyaman. Ini kayak perjanjian tak tertulis, gue nggak akan ganggu lo, jadi lo juga jangan ganggu gue. Poin 3. Ancaman nyata, sanksi dan pintu keluar apartemen. Terus, kalau lu nekat banget dan sering banget siram toilet jam 1 pagi, apa sanksi realnya? Ini bagian yang paling dramatis. Sanksi karena melanggar Hausordnung ini nggak main-main. Ceritanya gini, katakanlah lo baru pindah, lo nggak peduli sama Hausordnung dan terus-terusan nyiram toilet malam-malam. Tetangga lu yang terganggu nggak akan langsung nelpon polisi. Mereka akan ngapain? Mereka akan mengumpulkan bukti. Yah, lu nggak salah dengar. Mereka bisa aja merekam bunyi siraman toilet lo. Setelah bukti dirasa cukup, mereka akan mengajukan keluhan resmi ke landlord atau pengelola properti. Sanksi di tahap awal biasanya berupa peringatan tertulis resmi. Surat ini bukan basa-basi. Ini adalah dokumen hukum yang dicatat. Kalau lo masih bandel, peringatan kedua bisa muncul. Nah, kalau sampai peringatan ketiga, lo bisa dihadapkan pada pemutusan kontrak sewa. Di Swiss, diusir dari apartemen itu masalah besar karena mencari tempat tinggal baru itu susah dan mahal. Jadi ancaman ini efektif banget buat mendisiplinkan penduduk. Kasus-kasus ini beneran ada. Contoh paling legendaris adalah kasus di mana seorang pria nyaris diusir dari apartemennya karena dia terlalu sering berdiri sambil kencing, yang dianggap menghasilkan bunyi percikan ari yang lebih berisik daripada kencing sambil duduk dan mengganggu tetangga di bawahnya. Intinya di negara itu, bunyi siraman toilet bukan cuma soal higienitas, tapi soal pelanggaran perjanjian yang bisa bikin lo kehilangan rumah.
Poin 4, misteri teknis. Kenapa siraman toilet Swiss terasa lebih berisik? Kita udah bahas budaya dan hukumnya. Sekarang mari kita bahas dari sisi teknis arsitektur dan plumbing, yang sering jadi kambing hitam larangan aneh ini. Di Indonesia, banyak bangunan baru udah pakai teknologi pipa air yang ditaruh di dalam dinding dengan material peredam yang lumayan tebal. Kita juga sering pakai tangki air di atas, sehingga tekanan airnya cenderung stabil. Di banyak apartemen tua Swiss, yang notabene adalah mayoritas hunian, sistemnya beda. Pipa pembuangan seringkali diposisikan sangat dekat dengan struktur dinding yang minim peredam suara. Ketika lo flush, air bertekanan tinggi dari tangki yang ukurannya cukup besar itu langsung meluncur deras ke bawah. Bunyi aliran airnya yang seringkali diperkuat oleh resonansi pipa bener-bener kayak waterfall kecil di dalam tembok. Bayangkan, bunyi air mengalir deras jam 1 pagi di ruangan yang seharusnya sunyi senyap. Bunyi itu nggak cuma terdengar sebagai swoosh, tapi bisa terdengar sebagai getaran yang merambat, apalagi kalau lo tinggal di lantai bawah. Beberapa engineer bahkan menyebut bahwa desain kloset duduk mereka yang seringkali terbuat dari porselen tebal itu justru jadi konduktor suara yang baik. Bunyi siraman, bunyi tekanan udara di pipa, semuanya terkirim dengan sempurna ke unit tetangga. Jadi secara teknis, flush di sana memang punya potensi kebisingan yang jauh lebih tinggi daripada yang kita bayangkan. Inilah data teknis di balik kegelisahan tetangga-tetangga. Jadi, kalau ada yang nanya lu, beneran nggak boleh siram toilet malam hari di Swiss? Jawabannya adalah tidak ada hukum pidana nasional yang melarangnya. Tapi ada kekuatan budaya Rücksichtnahme kontrak sewa yang mengikat yang membuatnya jadi tabu yang harus dihindari demi menjaga perdamaian dan tempat tinggal lo. Ini adalah bukti bahwa di Swiss ada bertetangga itu diikat di atas materai. Gimana menurut lo? Apakah budaya setenang ini layak buat dijadiin contoh di lingkungan kita? Atau justru bikin lo stres sendiri karena nggak bisa buang air seenaknya? Komen di bawah, kita diskusikan misteri aturan aneh apa lagi yang lo temukan. Jangan lupa like video ini dan pastikan lo udah subscribe Fakta First, karena masih banyak fakta mind-blowing lain yang akan kita bongkar sampai ke akar-akarnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.